نبينا Ustadz Khalil Mata'anallah bituli hayatihi syarifah, yang saya hormati Habib Helmi yang insya Allah sebentar lagi akan menyampaikan mau'idhah hasanahnya untuk kita semua. Yang saya hormati juga hadir Kiai Haji Abdul Somad, kemudian Ustadz Bahiruddin Habib Muhsin Al-Baiti, kemudian Kepala Desa Sungai Ambangah Bapak Samsuri, serta tokoh-tokoh yang lain yang mohon maaf, beribu-ribu maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pondok Pesantren Nurul Jadid hari ini telah kembali mampu melaksanakan kegiatan Haflatul Imtihan. Meskipun pada saat tes hafalan tadi, muassis Ma'had Nurul Jadid Abuya Kiai Muhyiddin Khalil menyampaikan bahwa ada narasi kegagalan gitu ya. Ada narasi kegagalan bahwa pengurus kemudian para ustadz agak cukup gagal karena berbeda dengan tahun sebelumnya. Tapi itu tidak masalah, saya pikir itu merupakan cambuk untuk semakin mengembangkan potensi-potensi santri yang ada. Gagal itu harus untuk bisa sukses kemudian. Kalau orang tidak pernah merasakan sakitnya gagal, itu kacau, karena tidak akan ada pengembangan dalam dirinya. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Karena berkat tuntunannya kita masih bersedia dengan hati yang ikhlas untuk belajar apa itu iman dan apa itu Islam, serta mengamalkan ajaran-ajaran sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Tidak banyak yang saya sampaikan para hadirin semuanya, tokoh masyarakat serta para wali santri putra maupun putri. Sebelum terlaksananya acara ini, banyak sekali saya mendengar bahwa ada bahasa-bahasa yang tidak kurang berkenan di telinga saya. Mengapa demikian? Karena ada narasi-narasi yang menyampaikan bahwa untuk masuk di Pondok Pesantren Nurul Jadid, menjadi santri di pondok ini harus bayar hingga berjuta-juta. Mohon maaf, sekali lagi saya tegaskan, sampai hari ini tidak ada sama sekali uang pendaftaran pun untuk masuk Pondok Pesantren Nurul Jadid. Jadi bahasa-bahasa ini tolong agak disampaikan, kasih tahu yang sebenarnya seperti apa, gitu ya. Kemudian ada juga bahasa-bahasa bahwa kualitas kurang dan segala jenisnya. Itu silahkan buktikan sendiri, datang langsung ke Pondok Pesantren Nurul Jadid, gitu ya. Jadi tolong yang mendengar bahasa-bahasa seperti itu, sebetulnya tidak masalah juga bagi kami, hanya saja takutnya nanti orang-orang yang ingin berusaha untuk nyantri kemudian tidak memiliki cukup biaya, mereka berhenti untuk mondok. Kenapa? Karena mikir semuanya itu harus bayar. Jadi sampaikan saja ke depan bahwa di Pondok Nurul Jadid sama sekali tidak memungut biaya apapun. Silakan yang ingin nyantri, yang penting punya niat, punya semangat, orang tuanya punya semangat. Kalau masih bisa mampu, silakan ke tempat lain. Tetapi ketika misal merasa tidak mampu, silakan ke Pondok Pesantren Nurul Jadid, sama sekali tidak dipungut biaya apapun, bahkan administrasi tidak ada. Jadi saya cukup agak kecewa kemarin mendengar bahasa-bahasa itu. Ya, semoga tidak ada salah satu dari para hadirin yang ada di depan saya semuanya ini. Amin Allahumma. Nah, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita mesti sebagai seorang muslim, sudah kita ini telat belajar, sudah umur sudah cukup sepuh,
tetapi justru tidak menyukai kegiatan-kegiatan keislaman, dan ini saya pikir fatal sekali. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, saat ini ada 29.363 pesantren yang terdaftar di seluruh Indonesia. Ada sekitar 29.000. Kalau di Kabupaten Kuburaya ada sekitar 100 lebih, tapi tidak sampai 140. Di Kuburaya, Kabupaten Kuburaya. Lain nanti di Mempawah, lain nanti di Singkawang ada pondoknya Habib Helmi juga. Jadi cukup banyak pesantren. Nah, harusnya ketika semakin banyak pesantren ini, masyarakat muslim yang merasa dirinya muslim sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga dan bantu mengembangkan pesantren ini, karena ini yang menjaga generasi-generasi muda Islam yang ada di Indonesia, khususnya mungkin di Kalimantan Barat. Maka pesantren bukan musuh bersama, bahkan pesantren ini adalah tempat terbaik sampai detik ini yang masih steril dalam merawat nilai-nilai keislaman, mengajarkan nilai-nilai keislaman. Tidak ada pesantren yang mengajarkan yang jelek-jelek. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu ada dua jenis ilmu, ada ilmu syariah, ada ilmu umum, kira-kira begitu. Di pesantren Nur Jadid semuanya dua-duanya kita berusaha untuk diseimbangkan. Maka tadi mendengar ada ranking Ma'had Tahassus. Ma'had Tahassus itu program pesantren khusus, pondok pesantren Nur Jadid khusus yang kita. Jadi jadwalnya itu dari ba'da maghrib, ba'da duhur hingga malam. Nah, ini khusus kita. Kalau sekolah formalnya dari MI hingga MA, bahkan ada juga yang kuliah juga, itu di pagi hari. Jadi kita seimbangkan kitab dengan ilmu umumnya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya terkait pondok pesantren Nur Jadid, dan mohon doanya bersama-sama bahwa kami sedang membangun Masjid Agung Al-Insyirah di halaman sana, yang kalau dalam rekonstruksinya itu adalah salah satu masjid terbesar yang ada di Kabupaten Kuburaya. Itu akan menjadi masjid destinasi wisata religi bagi masyarakat Kuburaya hingga masyarakat Kota Pontianak, karena kita menerapkan sistem modernisasi terkait masjid ini. Ini mampu menampung hingga 2.000 jamaah dan membutuhkan sekitar 2-3 tahun pembangunan. Jadi mohon doanya saja. Ketika misalnya malas berdoa, silakan bantu tenaga. Tidak bisa bekerja, silakan bantu dana. Ini tidak minta, saya ngasih tahu aja. Ini tidak minta, saya ngasih tahu aja. Kalau misalnya pengen sedekah, jangan jauh-jauh. Sedekah untuk pondok. Sama-sama kita bangun Masjid Agung Al-Insyirah. Nah, Masjid Agung ini belum selesai. Kita masih bulan Idul Fitri nanti, Ramadan, kita masih harus bangun asrama sekitar 30-40 kamar yang harus kita bangun. Mengapa? Karena sudah tidak muat asrama yang besar di belakang itu. Di Putri juga tidak muat, maka harus bangun pondok. Nah, barangkali ini bangunnya ini tidak pakai gedung. Kita pengen seperti nuansa pesantren-pesantren di Pulau Jawa, di Pulau Madura misalnya. Kita lebih mengutamakan kebudayaan lokal. Kayu-kayu biasa aja, kayu-kayu biasa, tetapi tetap kita berusaha untuk diperindah. Kita melestarikan kebudayaan pesantren, karena pesantren sebetulnya zaman dulu itu nggak ada yang gedung-gedung gini, dia pakai bambu ya, kemudian ada pakai kayu juga. Kita berusaha juga pengen itu kita hadirkan di pondok pesantren Nurul Jadid. Nah, mungkin kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama jaga pesantren pesantren di mana saja. Maka yang paling penting itu berbahagialah ketika kita berada dan hidup di lingkungan pesantren. Maka ketika kita hidup di lingkungan pesantren, dekat dengan pesantren, jaga pesantren itu. Ketika ada bahasa-bahasa tidak baik menyerang pesantren, sampaikan kebenarannya. Jangan kita bantu
ngerumpi untuk meneruskan bahasa-bahasa tidak enaknya. Jangan sampai seperti itu. Kita bangun komunikasi yang baik dengan pesantren. Di sini banyak santri yang menghafal Al-Quran dan seterusnya. Ini perlu kita jaga bersama-sama. Mungkin hanya dapat saya sampaikan, hadanallahu yakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الكريم الوهاب جزيل الثواب المعطي بغير حساب الذي نادى الأحباب إلى ساحات الاقتراب وهيج أشواقهم إلى ذاك الجناب ينادي في كل ليلة من الشهر هل من مستغفر هل من تائب هل من ذي حاجة فأنيله المطالب وينادي وفي كل نفس من الأنفاس وفي كل لحظة من اللحظات بأن أبواب الإقبال عليه مفتوحة وعطايا للصادقين ممنوحة وإحساناته للمتعرضين مسموحة خلقنا لنربع لا ليربع علينا فمن تسوق إلى حضرته وسلك سبيلها لمودته نشهد أن الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوان أخوات rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat duduk di tempat yang insyaallah penuh berkah ini, di salah satu tempat yang penuh dengan berkah, Pondok Pesantren Nurul Jadid. Tidaklah Allah pertemukan kita kecuali di tempat yang baik, dan tidaklah Allah pertemukan kita di tempat yang baik kecuali di waktu yang baik, dan tidaklah Allah pertemukan seseorang di tempat yang baik dan di waktu yang baik kecuali bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah, saya dapat bermuajah bersama ikhwan akhwat sini semuanya. Antum adalah orang yang baik dan kita dipertemukan di tempat yang baik dan insya Allah di waktu yang baik pula. Dan besar harapan kita kepada Allah yang hadir pada siang hari ini. Allah ampuni semua dosa-dosa kita semua. Allah angkat semua penyakit kita lahir dan batin. Allah selamatkan dalam segala perjalanan kita dan Allah pastikan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena Rasulullah kita dijadikan umat terbaik di antara umat-umat Nabi yang lainnya, yang karena Rasulullah kita akan masuk ke dalam surganya Allah sebelum umat-umat lain masuk ke dalamnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul wilayah, guru kita bersama, orang tua kita, Abuya Kiai Mu'id Khalil. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan lahir dan batin kepada beliau, mengistiqamahkan beliau untuk mendidik hati-hati kita semuanya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal khusus kepada ammi saya, paman saya, Al Habib Muhsin Baiti. Semoga Allah selalu menjaga, merahmati beliau dan selalu mencintai, meridai beliau dari dunia sampai ke akhirat nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.
juga para tokoh agama, para asatid dan asatidah yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Kursinya warna merah, orang tuanya kita di belakang, jadi tidak enak yang mau duduk saya. Maklum masih muda, saya masih muda. Yang duduk ini yang tidak kuat diri, jadi disuruhnya duduk. Jadi karena saya kuat tadi, pengasuh pondok pesantren diri, beliau diri. Yang ada cabangnya harus diri. Yang ada cabangnya harus diri, harus kuat diri. Tidak apa-apa diri. Lama biar nampak yang di belakang juga nampak. Kalau duduk tidak nampak yang di belakang. Tadi kita sudah melihat bagaimana pondok mencetak manusia-manusia yang hebat. Dites alfiahnya, semuanya dites. Sholatnya dijaga, belajarnya dijaga, semuanya dengan aturan. Itu yang akan menjadikan mereka semuanya memiliki akhlakul karimah. Ayolah ikhwan akhwat rahiman wa rahimakumullah. Sedikit saya mau membahas tentang pondok Nurul Jadid, biar paham. Apa sih itu pondok? Pondok ini adalah kalau diibaratkan rumah sakit. Orang yang memiliki penyakit yang namanya tidak tahu atau bahasa kasarnya bodoh, maka dia sebenarnya mempunyai penyakit pada dirinya. Nah, orang yang punya penyakit harus masuk ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk diobati. Orang kalau tahu dirinya sakit, kemudian dia merasa sehat, ini orangnya bermasalah. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat anaknya sakit, kemudian sampian biarkan anaknya sampian terus sakit, berarti Anda tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak Anda. Orang tua yang baik saat tahu anaknya sakit, maka pasti akan dimasukkan ke pondok pesantren. Di mana, Habib? Kalau di Pontianak, ya di sini, di pondok pesantren Nurul Jadid. Habib, apa kalau masuk pondok pesantren pasti pintar, Habib? Apa pasti pintar kalau masuk pondok pesantren? Tidak. Masuk pondok pesantren ini tidak langsung pintar, tidak pasti langsung pintar, tidak. Tapi yang pasti dia mendapatkan keberkahan dari guru-gurunya yang bersambung silsilah keilmuannya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang masuk rumah sakit ada 3 jenis. Orang yang masuk rumah sakit ada 3. 1, dia harus diopname. Orang yang masuk penyakitnya parah, maka harus diopname. Disehatkan, dibuang semua penyakitnya dulu. Itu yang pertama. Yang nomor 2, ada orang yang masuk ke rumah sakit, ketemu sama dokternya. Setelah masuk, dia tidak harus opname, namanya rawat jalan. Rawat jalan. Tapi saat ada gejala, dia harus konsultasi. Sama siapa? Sama dokternya. Kalau udah gejalanya tidak enak, mulai meriang badannya, cepat-cepat konsultasi. Ada juga orang yang masuk rumah sakit, setelah keluar langsung sembuh. Ada. Santri juga kayak gitu. Kalau santrinya meleng, bahasa Perancisnya meleng, maka santrinya itu harus diopname. Opname dulu di pondok. Kalau sama portapor, saya melengok ke portapor, diobati, dikasih nasihat, dikasih ilmu biar sembuh penyakitnya. Dan ada juga yang udah lulus, bahasanya rawat jalan itu mengabdi itu rawat jalan. Sering datang lagi gejala kurang enak, datang ke ustadznya, ke ustadzanya, minta Dan ada juga yang berhasil menjadi manusia-manusia yang bisa mengibarkan bendera Islam. Ada. Tapi kalau ada orang sakit masuk rumah sakit,
kemudian dia keluar dari rumah sakit, tidak sembuh, tidak boleh nyalakan dokternya, tidak boleh nyalakan rumah sakitnya, salahkan pasiennya. Kenapa? Karena tidak ikutkan anjuran dokter. Tadi orang tua kita, asatidnya sudah menjelaskan semuanya. Ini rumah sakitnya, ini obatnya ada nahu, sorof, alfiyah, wah lengkap itu semuanya itu. Lihat, kalau dokternya sudah ngasih itu, diminum. Kalau tidak minum, kalau cuma dilihat, tidak ada gunanya. Ente hafalan luar biasa, di luar kepala semuanya. Tapi kalau tidak dipraktekkan, percuma. Praktekkan semuanya, insya Allah akan menjadi berkah. Ya. Ayyuhal ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pondok pesantren ini luar biasa. Diajarkan yang hebat-hebat, yang di luar tidak diajarkan, cuma di pondok yang diajarkan. Apa? Semuanya diajarkan bersosialisasi. Ente mau anaknya orang kaya? Ente mau anaknya siapa? Mau anaknya pejabat? Mau anaknya apa? Kalau sudah masuk pondok pesantren, Anda harus bersosialisasi kepada teman-temannya. Punya banyak teman, ini bersosialisasi nih, Bang. Makannya sama-sama, satu apa bahasanya, ngekui pakai talam, pakai talam. Makannya sama di pondok, makan juga pakai talam. Oh, tangannya yang ada yang korengan-korengan tuh, makan sama-sama. Oh, tapi berkah. Habib kok tahu ada yang gorengan-gorengan, sama penyakitnya anak pondok. Semua anak pondok itu penyakitnya, satu korengan, dua bisulan, tiga gatal-gatal. Dan ada yang lain itu. Habib kok tahu? Ya waktu saya di Mekah penyakitnya sama. Waktu saya mondok di Mekah penyakitnya itu bisul, gatal-gatal, korengan. Dan yang lain. Satu lagi, malas. Ini penyakitnya santri. Ayolah ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi rentetan acara sudah selesai. Kata panitia, Habib ceramahnya tidak usah panjang-panjang, cukup 10 menit. Tapi sudah sampai 10 menit, berarti sudah selesai ceramahnya saya. Enaknya bilang lanjut. Ayolah ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi mendengarkan bacaan-bacaan salawat, bacaan-bacaan Al-Quran. Ayo ikhwan, perlu ikhwan akhwat ketahui. Habib, tadi kami baca salawat Habib. Apakah Rasulullah akan menjawab salamnya kami Habib? Ini adalah bulan Sya'ban, bulannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi kami baca salawat Habib. Apakah salawat kami itu akan dijawab oleh Rasul Habib? Jawabannya iya. Lah Habib, tapi Rasulullahnya tidak ada. Rasulullahnya tidak nampak Habib. Gimana Rasulullahnya mau jawab salamnya kita? Iya tadi. Kalau tadi saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab. Kenapa? Orangnya ada. Rasulullah tidak ada Habib. Terus apakah jasadnya Rasulullah ini utuh Habib? Jawabnya jasadnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu utuh. Habib tahu dari mana Habib? Yang namanya jasad itu Habib, kalau udah masuk ke dalam kubur 1 tahun, 2 tahun hancur Habib. Habib kok bilang jasadnya Rasulullah utuh? Utuh dari mana Habib? Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam jasadnya utuh. Apa dalilnya Habib? Dengarkan ini. Orang-orang yang bilang Rasulullah udah tidak ada, dengarkan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengultimatum kepada bumi, memberitahu kepada bumi bahwa haram bagi bumi memakan jasadnya para nabi dan para wali.
Jadi jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini akan tetap utuh. Ayyuhal ikhwan ahawat rahiman wa rahimakumullah. Tayyib Habib, jasadnya Rasulullah utuh. Bagaimana menjawab salamnya kami Habib? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab di dalam hadisnya, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikala ada salah satu dari umatku yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan rohku ke dalam jasadku sampai aku menjawab salamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya kita, ayyuhal ikhwan. Habib, apakah cuma Rasulullah aja Habib yang jasadnya utuh? Ayyuhal ikhwan, saya pernah dan sering mendengar bahwa di satu kampung saat menggali kuburan, akan menggali kuburan yang baru, tiba-tiba kuburan yang sebelahnya itu apa? Amblas, apa bahasa sini? Ambro atau amblas. Setelah dilihat sekian tahun, 20 tahun yang lalu orang ini meninggal, ternyata jasadnya utuh. Pernah dengar? Pernah mendengar jasadnya orang utuh? Saya mau nanya, apa hanya jasadnya yang utuh atau kain kafannya yang utuh? Atau dua-duanya yang utuh? Dua-duanya yang utuh. Padahal kain kafan ini, kadang beli kain kafannya dari orang Cina. Iya, dari orang Cina. Kain kafannya sholat enggak? Zakat, puasa, haji. Kenapa kok bisa utuh? Kenapa kain kafan ini bisa utuh Habib? Jawabannya satu, karena kain kafan itu menempel kepada tubuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada hari ini mendekatkan diri kepada orang-orang alim di belakang kita ini. Mereka orang-orang yang alim, mereka orang-orang yang kenal kepada Allah, mereka orang yang diberkahi oleh Allah. Tadi kita baca salawat, tadi kita baca Quran, kita mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang kenal kepada Allah dan selalu bersalawat kepada Rasul, sehingga kita nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib, cuma Nabi aja Habib yang jasadnya utuh Habib? Enggak. Ada 5 orang yang jasadnya akan utuh nanti sampai hari kiamat. Yang pertama, para nabi. Nabi, semua nabi jasadnya utuh, tidak akan dimakan oleh cacing. Cacingnya yang di dalam kubur, cacing jorajong. Mungkin besar-besar cacingnya. Tadi sempat bisik-bisik sama Habib Muhsin. Saya nanya, kenapa kok orang-orang ini kok tidak pakai masker? Kenapa kok tidak pakai masker? Saya bilang, ciri-ciri orang Madura itu kalau pakai masker di lehernya. Coba bentar, orang Madura kayak gitu. Kalau mau pakai masker itu di lehernya. Kalau udah ada polisi baru ya ke helmnya. Iya, orang Madura kayak gitu. Tapi hebat, orang Madura ini paling sulit kena corona. Paling sulit. Kenapa? Karena orang Madura paling suka salawatan, paling suka selamatan. Yang paling sering buat selamatan orang Madura. Selamatan akikah, selamatan buat rumah, selamatan jadi sumur bor, selamatan. Saya nyari dalil sumur bor, enggak ketemu. Enggak tahu mencari. Lemu, ada apa ini? Beb selamatan gali sumur bor, doakan. Saya enggak tahu dalil. Hadisnya Qurannya enggak tahu. Dalil sumur bor, enggak tahu saya dalil. Kenapa orang Madura ini tidak kena corona? Karena orang Madura sering buat selamatan. Makanya hidupnya orang Madura selamat. Iya. Yang sering-sering kena itu yang lain-lain.
karena sering buat selamatan. Akhirnya nasibnya selamat. Udah paham? Berbanggalah Anda jadi orang Madura. Ya. Tapi suku-suku yang lain juga, Bus, Bugis, suku apa namanya? Badan orang lain. Melayunya, Dayaknya, bagus-bagus semua, Masya Allah. Cuma karena saya punya darah orang Madura, ya promosikan orang Madura, kan gitu. Tapi kok dipanggil Habib? Iya, abahnya saya Habib, mamanya saya Sarifah. Cuma atas-atasnya itu ada darah Madura. Ada darah Maduranya saya. Mentung, oleh mentung. Bang, kisah aja jelas. Kalau Habib tidak ada darah Maduranya tuh. Dan menurut riwayat, salah satu bahasa yang ada di surga adalah bahasanya Madura. Bahasa Madura, enak bahasa Madura. Bon, boleh, saya cerita awal. Habib, apakah kami ini masuk dalam orang yang akan jasadnya diutuhkan oleh Allah? Yang pertama, Nabi. Hampir Nabi. Apakah sampai ini Nabi? Bisa jadi jasadnya dimakan oleh Beb, Nabi, bon, itu Tobi Rasulullah, Beb. Tak bisa lah kan? Berdempak boleh. Abas. Yang pertama, mereka yang penghafal Al-Quran, jasadnya orang penghafal Al-Quran akan tetap utuh sampai hari kiamat. Tidak akan dimakan oleh cacing. Tidak akan dimakan oleh cacing. Mereka yang penghafal Al-Quran. Yang mana, Beb? Yang mereka menghafal Al-Quran dengan penuh kecintaan dan menghafal 30 juz, bukan juz 30. Kita jelas nikah. Ambil lo, tolong bolo. Lamban aja tolong bolo. Juz tolong bolo. Juz saya pada atau ibu di. Kan nikah masalahnya. Mau tolong bolo juz ibu di, bagus. Mau juz tolong bolo sih ada. Cacing ngejar aja pada belum jempol nih. Nikah. Makanya di Pondok Nurul Jadid ini ditarbiyah anaknya. Untuk apa? Penghafal Al-Quran. Supaya apa? Jasad tadi pakai tetap utuh sampai hari kiamat. 30 bukan juz 30. Dah, aman. Beb, kau lah nikah perak hafal lakul hubib 3 kul. Nyari-nyari sahabat bukan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sampai tadi. Tolong kali. Mun terok jasad utuh. Mun terok kakak Nabi cacing baca. Mun terok kakak Nabi cacing baca. Ayo ikhwan hawad rahiman wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis disebutkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walam takun khamisan fatahayyak. Jadilah kamu 4 orang ini yang mana apabila kamu ada di salah satunya maka engkau akan selamat. Apa dia? 1. Kun aliman. Setia, jadilah anda satu orang yang alim. Harus menjadi satu orang yang alim. Habib, kau lebutu Habib. Au muta'allim, orang saja. Beb, kau lah tua Beb. Mustami'an, yang selalu mendengarkan ilmu-ilmu. Beb, kalau sibuk Beb, tak bisa Beb. Muhibban, tetap pencinta pada mereka. Harus ada itu. Mul ambian lopot dari kampak, calakan dia. Yang dikabeli ceng lanceng takut bosan. Mul lanceng kelu takut tak yunceng boleh tahu nada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung ataupun kurang baik.
itu semua tidak sengaja saya lakukan, dan apabila ada hal-hal yang baik itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini semuanya selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk menatap, mendengar, melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma bihurmati hadan nabil karim wa alihi wa sahbihi salgin ala manhajil qayyim ij'alna min khiyati ummati wasturna bidhilli hurmatih wahsyurna ghadan fi zumratih wastamil alsinatana fi madlihi wa nasratih wa hina mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atih. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا يا الله، تنجينا يا الله من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات، وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات، وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا في مكان الدرجات، وتبلغنا بها سمايات من جميع الخيرات. تحية وبعد الممات يا الله من علماء الصالحين المتقين المجتهدين العاملين المعلمين العابدين القائدين الغنيين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، يا سيدي لطيف